Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman, maka mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang Maha Hadir dalam kehidupan kami, ucap syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami renungkan bersama, itu semua boleh kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berarti juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan, kiranya apa yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini, itu semua boleh menjadi kekuatan kami dalam menghadapi pandemi global saat ini. Di dalam Kristus, Sang Putra Allah, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-21 ayat yang pertama yang menyatakan, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik, dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada dan kita beribadah saat ini. Pertanyaan pembuka untuk renungan kita pada malam hari ini adalah, apa yang telah kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini? Kalau kita boleh hitung mundur, apa saja yang sudah kita lakukan selama kita berada di rumah kita masing-masing, selama mungkin kita belajar atau kita bekerja dari rumah, apa saja yang sudah kita lakukan? Dan kalau boleh menjawab, dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini, kita menghadapi kehidupan, situasi, kondisi yang baru. Kita yang biasanya bebas untuk berpergian keluar rumah, kita yang biasanya bebas untuk bersentuhan dengan apapun, saat ini kita menghadapi segala sesuatu yang berubah. Kita yang tadinya bekerja dari kantor, kita yang dulu pergi ke sekolah untuk belajar atau ke kampus, kita yang tadinya dapat kemanapun dengan mudah, saat ini ada aturan-aturan yang harus kita taati untuk kita bisa berpergian ke rumah. Pandemi global COVID-19 atau Corona ini telah mengubah segala hal dalam kehidupan kita bersama. Tidak hanya itu, pandemi ini juga mengancam rutinitas keseharian kita. Bahkan yang terburuk adalah pandemi ini membuat sebagian dari kita atau orang-orang di luar sana kehilangan hal-hal berarti dalam kehidupan mereka. Seperti pekerjaan, penghasilan setiap hari. Dan yang terburuk adalah kehilangan orang-orang yang dikasihi. Hari ini atau malam ini kita mau belajar dari seorang janda miskin yang diceritakan dalam Injil Lukas. Dalam kisah ini Yesus melihat 2 kelompok orang. Yang pertama adalah orang-orang kaya yang memberikan persembahan pada peti persembahan.
Yang kedua adalah seorang janda miskin yang memberikan 2 peser pada peti persembahan tersebut. Setelah melihat hal tersebut, Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya persembahan janda miskin ini lebih banyak daripada semua orang itu atau orang-orang kaya itu, karena orang itu memberi dari kelimpahan, sedangkan janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat kita baca perkataan tersebut, diakhiri dengan ia memberi seluruh nafkahnya. Dia tidak memberi sebagian dari nafkahnya, tapi dia memberi seluruh dari nafkahnya. Dari kisah ini kita hendak belajar bahwa sama halnya seperti yang dialami seorang janda miskin ini, kita mengalami kondisi yang sulit. Janda miskin ini kehilangan suaminya, ia juga seorang yang miskin, hidup dalam kekurangan, namun meskipun berada di kondisi yang demikian, ia hendak mempersembahkan seluruh nafkahnya, yang berarti seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Belajar dari kisah ini, kita mau belajar juga bahwa di tengah kesulitan yang kita hadapi, marilah kita bercermin dari seorang janda miskin yang memberi persembahan kepada Tuhan. Pandemi ini memang mengubah kehidupan kita. Sebagian besar kita mungkin merasa cemas, khawatir. Itu hal yang wajar. Tak mengapa di situasi seperti ini kita merasakan hal tersebut. Selain itu, sebagian besar dari kita juga kehilangan hal-hal berarti dalam kehidupan mereka. Tak mengapa untuk bersedih, menangis pada kondisi ini. Tetapi di tengah kekurangan, kesulitan, segala sesuatu, beban berat yang menghimpit kita, kehilangan yang boleh kita alami, kiranya setiap hal tersebut boleh kita proses, boleh kita kelola dengan baik, agar kiranya perasaan sedih tersebut boleh kita serahkan kepada Tuhan. Sama seperti janda miskin yang memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, di tengah kesulitan, kesukaran yang dihadapinya saat ini, mari saat ini kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dengan Tuhan. Menyerahkan seluruh kekhawatiran, kecemasan yang kita alami saat ini kepada Tuhan. Kiranya seluruh kehidupan kita, apapun yang kita hadapi saat ini, kita mau berserah kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kita, meskipun kita berada dalam kesulitan sekalipun. Karena Tuhan melihat apa yang kita persembahkan, bukan dari kuantitas, bukan dari besar kecil yang kita berikan kepada Tuhan, tapi apa yang mampu kita berikan seluruh kehidupan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sama seperti janda miskin tadi. Mari kita belajar dari dia. Dan sama-sama merenungi bahwa kesukaran yang kita hadapi saat ini adalah cara Tuhan memberikan yang terbaik di kemudian hari. Cara Tuhan memproses kehidupan kita, bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan, mampukah kita bertahan dan terus berserah kepada Dia. Selamat memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan di tengah kesukaran yang kita alami saat ini. Amin.
Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami hendak berdoa bagi setiap kami yang saat ini berjuang melawan pandemi global COVID-19 atau Corona yang melanda dunia ini. Kiranya setiap kami boleh senantiasa berserah di tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini. Dan kiranya bentuk keberserahan diri kami adalah dengan tetap mengikuti anjuran yang ada. Dengan tetap berada di rumah demi memutus rantai penyebaran virus ini. Tuhan yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi para tim medis, orang-orang yang berjuang untuk merawat mereka yang terkena virus COVID-19 atau Corona ini. Kiranya mereka yang berjuang di garda terdepan itu boleh senantiasa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk senantiasa merawat orang-orang yang terpapar oleh virus ini. Tangan kasih Tuhan senantiasa kiranya memberkati mereka, melindungi mereka. Berdoa juga bagi orang-orang atau sebagian dari kami yang saat ini masih bekerja di luar rumah. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Engkau tahu apa yang menjadi ketakutan dan kecemasan kami untuk berada di luar sana. Tapi kami yakin percaya tangan kasih-Mu hadir bersama-sama dengan kami ketika kami juga sadar untuk menjaga diri kami dan menjaga orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang baik, dalam doa syafaat ini juga kami mau menyerahkan bagi mereka yang mungkin secara fisik tidak terpapar akan virus ini, tetapi secara mental kami cemas, kami khawatir akan situasi ini dan terus mempengaruhi mental kami akibat dari berita-berita hoax yang bersebaran dimanapun berada, ataupun berita-berita yang semakin hari semakin membuat kami cemas dan khawatir. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami, memberikan kami kekuatan untuk senantiasa berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kekhawatiran kami, ketakutan kami hanya kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kami di tengah COVID-19 saat ini, kami masih dapat beribadah secara online. Kiranya apa yang boleh kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh menyendengkan telinga untuk mendengar setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penjagaan Tuhan di bulan yang baru yang boleh kami jejaki pada hari ini. Kami masuk di bulan Mei. Kiranya di bulan yang baru ini harapan baru juga akan segera hadir, bahwa virus ini akan segera berakhir dan kami boleh kembali melakukan rutinitas kami seperti
sebelumnya. Dan kiranya kami boleh belajar dari setiap kesulitan dan kesukaran yang kami hadapi saat ini untuk senantiasa berserah dan menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.